Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel saya, di channel di Kayu Sune, bersama dengan saya Evangelis Filito. Dan terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dan hari ini kita mau bahas tentang Injil Perut. Nah, Injil Perut adalah Injil yang menguntungkan secara materi, tetapi tidak alkitabiah. Sadarkah Anda bahwa di sekitar Anda banyak sekali pemberita-pemberita Injil perut, Injil palsu, Injil yang tidak sesuai dengan Alkitab. Firman Tuhan di dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayat yang ke-18 dan 19 berkata, "Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi." Ini firman Tuhan sudah sangat jelas memberikan peringatan bahwa ada orang yang melayani perut, bukan melayani Tuhan. Dan dikatakan bahwa orang-orang seperti ini mereka adalah seteru dengan salib Kristus. Mari kita mulai pembahasan ini. Dunia yang penuh dengan berhala. Jika sungguh-sungguh kita renungkan, apakah hakikat dari penyembahan berhala? Mengapa orang sampai tertarik menyembah berhala atau menyembah iblis, padahal tahu bahwa itu adalah iblis? Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang-orang di Kolose atau jemaat di Kolose berkata, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah." Kolose 3 ayat 5 dan sampai dengan ayatnya yang ke-6. Rupanya Rasul Paulus menyatakan melalui ilham Roh Kudus bahwa penyembahan berhala itu sama dengan keserakahan. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya semua bentuk penyembahan berhala adalah minta berkat materi, jasmani, dan duniawi. Apakah Anda berpikir mengapa orang-orang senang pergi ke Gunung Kawi? Apakah karena mereka mencintai hantu Gunung Kawi? Sebenarnya tidak mungkin. Seluruh usaha mereka yang bersusah payah mendaki dan menyisir, bahkan menyanggupi semua persyaratan-persyaratan yang diberikan adalah demi untuk mendapatkan berkat materi jasmani dan duniawi. Bandingkan dengan penyembahan berhala. Coba kita bandingkan penyembahan berhala dengan teologi sukses, yang intinya adalah mendapatkan berkat materi, jasmani, dan duniawi. Pada prinsipnya adalah sama, yaitu mengharapkan berkat materi, jasmani, dan duniawi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus memperhatikan khotbah yang disampaikan di gereja kita masing-masing. Apakah pendeta atau gembala kita menyinggung masalah materi? Atau adakah pendeta atau kita menggembar-gemborkan bahwa Tuhan akan memberkati jemaatnya secara materi? Adakah pendeta Anda berusaha menarik orang dengan berkata bahwa Tuhan akan memberkati mereka secara materi? Atau adakah pendeta Anda mencoba memberikan contoh orang-orang yang diberkati secara materi untuk menarik orang? Anda harus memperhatikan itu. Kalau ada, maka sangat mungkin Anda sedang dalam gereja yang mengajarkan Injil perut, Injil yang dipelintir untuk menarik orang-orang dengan iming-iming berkat materi. Dan orang-orang datang berduyun-duyun ke gereja, demikian sama seperti mereka datang berduyun-duyun ke rumah berhala. Saya tidak berkata bahwa Tuhan tidak akan memberikan berkat materi atau orang Kristen akan selalu hidup susah secara materi. Tetapi berkat Tuhan diturunkan dengan penuh hikmat dan dengan penuh kebenaran. Berkat Tuhan diberikan kepada orang yang mengasihi Tuhan, bukan kepada orang yang mengejar berkat Tuhan. Mengasihi Tuhan dan melaksanakan firman-Nya harus lebih diutamakan daripada berkatnya.
Bahkan tanggung jawab anak-anak Tuhan ialah mengasihinya, sedangkan urusan berkat adalah hak prerogatif Tuhan. Adalah sikap kedurhakaan jika seorang datang kepada Tuhan karena menginginkan berkat daripada mengasihinya. Injil perut ini banyak dikumandangkan di gereja-gereja dan pendeta-pendeta yang menjanjikan berkat dan berbicara berkat dan berkat terus. Tentu yang datang kepada mereka tidak mendapatkan berkat melainkan kehilangan materi, karena biasanya pendeta demikian adalah orang-orang yang matanya tertuju pada materi dan tidak segan-segan melakukan apa saja demi mendapatkan materi. Mereka biasanya menjadi orang yang memiliki cerita sukses sebagai contoh orang yang diberkati oleh pelayanan mereka. Tentu itu adalah satu kesaksian yang subjektif yang tidak mungkin dapat dibuktikan kebenarannya. Cerita-cerita subjektif demikian jugalah yang menggerakkan banyak orang untuk mencoba. Seperti seorang bocah yang bernama Ponari yang memiliki sebuah batu yang digembar-gemborkan berkekuatan gaib dan telah menarik perhatian ribuan orang dari berbagai wilayah Indonesia. Perhatikan itu. Gereja-gereja dengan mujizat palsu. Bersamaan dengan gembar-gembor berkat materi, penyembahan berhala juga kental dengan mujizat-mujizat palsu, lengkap dengan berbagai jimat dari berupa batu hingga berupa minyak-minyak. Para dukun biasanya berani meyakinkan orang-orang yang datang kepadanya dengan berkata, pasti sembuh. Dan kalau ternyata tidak sembuh, biasanya ia tinggal mencari kambing hitamnya. Kalau terjadi kesembuhan, biasanya adalah penyakit yang bersifat psikis atau kejiwaan, dan pasti akan dibesar-besarkan serta dijadikan bukti kekuatan yang dimilikinya. Mereka biasanya memiliki media yang bisa berupa batu, gigi binatang, minyak, atau air untuk membuat mangsanya yakin dan tersugesti. Saudaraku yang berhikmat, bukankah sudah banyak pendeta yang melakukan praktek perdukunan dengan nama Yesus? Apakah Anda perhatikan atau tidak? Mereka mencoba-coba dan berharap-harap ada yang sembuh. Biasanya penyakit psikis dan kejiwaan, atau orang stres atau kesalahan diagnosa dokter yang belum dikonfirmasi, dinyatakan sembuh dan digembar-gemborkan. Padahal sangat jelas telah dikatakan dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-12 bahwa karunia melakukan mujizat adalah bukti kerasulan yang artinya hanya dimiliki oleh rasul saja. Jadi secara logis setelah tidak ada rasul maka tidak ada lagi karunia melakukan mujizat. Tapi ingat, mujizat masih ada dan itu langsung dari Tuhan. Beda dengan karunia melakukan mujizat. Saya sama sekali tidak berkata bahwa tidak bisa terjadi mujizat lagi, melainkan tidak ada lagi karunia melakukan mujizat. Tentu mujizat bisa saja terjadi sebagai wujud jawaban doa. Artinya tidak ada orang yang mengklaim sebagai yang diberi karunia melakukan mujizat, melainkan semua orang boleh berdoa dan Tuhan kiranya yang menjawab doa kita. Tentu berarti tidak harus doa seorang pengkhotbah, melainkan doa siapa saja, karena Tuhan menjawab doa. Apa saja bisa terjadi, namun tidak boleh ada orang yang menyombongkan diri, mengangkat diri sebagai seorang yang diberi karunia melakukan mujizat, karena itu adalah karunia khusus kerasulan. Jika ada orang yang menyombongkan diri dan mengklaim dia mendapatkan karunia melakukan mujizat, berarti sama dengan dia menyatakan diri dia rasul. Tetapi ingat, karena ada ayat firman Tuhan berkata bahwa semua itu sudah selesai, jabatan kerasulan, kemudian karunia melakukan mujizat sudah selesai, maka yang mengklaim sekarang mendapatkan karunia-karunia itu adalah pembohong. Jadi kita harus memperhatikan semuanya itu supaya kita bijak menjadi orang Kristen. Waspadalah. Gereja yang menonjolkan keduniawian. Biasanya satu paket dalam Injil perut ialah keduniawian yang menonjol. Hidup yang menekankan materi dan jasmani serta menghidupi gaya hidup yang duniawi. Model pakaian, rambut, cara make up, Kristen duniawi hampir tidak dapat dibedakan dari manusia duniawi. Demikian juga dengan film yang ditonton dan musik yang didengar. Bahkan dalam gereja yang memberitakan Injil perut biasanya musiknya sangat
hingar-bingar dan hampir tidak dapat dibedakan dengan musik di nightclub atau di pub atau di dunia hiburan malam. Sebenarnya jika irama musik gereja Anda tidak dapat dibedakan dari irama musik dunia, maka kalau bukan dunia sudah semakin rohani, pasti gereja Anda yang semakin duniawi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya Anda gampang menentukan gereja Injil Parut karena gereja demikian sedang populer. Ia ada di mana-mana, bahkan saya sangat khawatir Anda sedang berada di dalamnya. Waspadalah, waspadalah. Mari kita lihat ke dalam Alkitab. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Salam Maranatha bersama saya, Evangelis Felito.